Nah, untuk Quizzes ini istimewanya bisa terintegrasi dengan Google Classroom. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rusina Dewi. Dan kali ini saya ingin berbagi tutorial cara untuk membuat sebuah quiz interaktif, yaitu menggunakan Quizzes. Tujuan membuat quiz interaktif ini adalah agar siswa merasa lebih enjoy di dalam mengerjakan soal-soal latihan. Jadi mereka tidak serasa lagi belajar, tapi seolah-olah mereka sedang bermain games. Nah, kenapa saya pilih Quizzes? Karena menurut saya Quizzes ini lumayan user friendly alias mudah digunakan. Kita langsung saja, saya buka browser. Kita ketikkan di sini quizzes.com ya. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Kita diminta untuk masuk. Kalau saya akan gunakan Gmail saja ya, supaya lebih mudah. Tidak perlu ketik-ketik lagi. Nah, di sini silahkan dipilih akun yang mana yang akan dipakai. Oke, ini dia tampilan Quizzes saya, karena memang di sini saya sudah bikin beberapa quiz ya, menggunakan Quizzes. Nah, untuk membuat kita bisa klik buat di sini. Oke, di sini sekarang fiturnya ada dua ya, ada quiz dan ada pelajaran. Jadi kita juga bisa menampilkan materi layaknya di PowerPoint seperti itu. Kemudian bisa ditampilkan atau disisipkan quiz di dalamnya. Tapi saya pilih murni quiz aja. Nah, di sini boleh diberikan nama quiznya. Misal, saya akan membuat sebuah quiz matematika ya. Kita klik di sini. Quiz matematika. Untuk kelas 3 SD. Oke. Saya pilih subjeknya berarti matematika ya. Kita bisa menambahkan icon untuk quiz yang kita buat. Boleh menempelkan tautan gambar atau boleh juga mengklik di sini lalu tambahkan gambarnya yang mana. Tuh, ini asal aja ya, saya coba masukkan yang mana aja lah. Misalkan yang ini. Oke. Nah, bahasanya saya pilih bahasa Indonesia. Kemudian nih pilihan kelasnya, ini kelas 3. Dan saya pilih publik terlihat oleh semua orang. Jadi siapa saja bisa menggunakan. Kalau pribadi berarti hanya saya aja ya yang bisa melihat quiz ini. Kalau sudah, saya klik simpan. Nah, ini akan menjadi tampilan awal dari quiz kita ya. Di sini ada berbagai jenis pertanyaan, ada jenis pilihan ganda, kotak centang, isi bagian yang kosong, pemilihan seperti polling, tapi ini mungkin tidak bernilai quiz ya, jadi dianggap semua jawaban benar, terbuka, berakhir, dan meluncur. Kita gunakan yang sering digunakan saja ya, kita gunakan pilihan ganda, berarti kita hanya memilih satu jawaban yang benar. Misal, menuliskan 90 derajat tapi pakai simbol, kita bisa gunakan ini, tambahkan rumus matematika. Jadi angka 90 nya saya hapus dulu, sini saya klik, kemudian dipilih yang cocok ya, yang ini. Kalau sudah, klik masukkan. Nah, misalnya ini ya, saya cukup 3 pilihan jawaban saja. Kalau Bapak Ibu membutuhkan lebih dari 4 jawaban yang tersedia, misalnya 5, bisa klik tambahkan 5.
pilihan. Kalau tidak, kita hapus aja opsi yang tidak dibutuhkan ya. Jadi di sini, nah ini tampilannya. Kemudian kalau kita ingin menambahkan fakta atau jawaban pembahasan dari soal ini bisa di sini, tapi ini untuk yang Quizizz premiumnya ya. Jadi kalau yang free itu nggak bisa. Nah ini waktu, alokasi waktu kita boleh pilih mau 5 detik, 10 detik atau berapa. Saya pilih 30 detik saja. Kemudian klik simpan. Oh, nah ketika kita kelupaan untuk memberikan kunci jawaban, maka tadi muncul ya ketika kita klik simpan, ada keterangan kita belum menentukan kunci jawaban yang benar yang mana, maka saya klik siku-siku sebagai jawaban benar. Oke, saya simpan. Nah, kita tambahkan pertanyaan baru. Caranya klik ini di atas ada pertanyaan baru. Kemudian bentuk pertanyaan berikutnya apakah mau pilihan ganda lagi atau yang lain. Saya akan coba yang lain saja ya supaya bisa kelihatan perbedaannya. Kotak centang. Kalau kotak centang ini si user diperbolehkan untuk memilih lebih dari satu jawaban benar. Misalkan jadi jawabannya harus dua, yang benar ada jejar genjang dan persegi panjang. Oke, simpan. Saya akan tambahkan lagi pertanyaan yang lain. Saya akan coba dengan ini ya, isi bagian yang kosong. Tapi biasanya saya sangat jarang untuk menggunakan ini karena anak bisa menjawab bervariasi. Saya takutnya nanti kalau tidak misalnya typo, salah ketik dan lain sebagainya itu tidak terdeteksi sebagai jawaban benar. Jadi kasihan, lebih baik saya pilih pilihan ganda atau kotak centang saja. Kita coba di sini ya untuk membandingkan. Misalnya. Nah, di sini ada beberapa alternatif jawaban. Karena di sini memang hanya satu, saya tidak berikan alternatif jawabannya ya. Saya pilih 30 detik juga. Oke. Nah, selanjutnya saya tambahkan lagi pertanyaan yang baru dan kali ini berupa pemilihan atau polling. Jadi, kalau pemilihan atau polling ini tidak ada jawaban benar atau salah, semuanya dianggap sebagai jawaban benar. Makanya mungkin kita bisa menggunakan ini sebagai bahan refleksi dari kuis. Kalau mau tambahan pilihan lagi silahkan, tapi kalau tidak ini di waktunya boleh disesuaikan seperti tadi. Nah, kalau sudah, kita klik kembali, maka dia otomatis menyimpan. Nah, agar kita bisa membagikan kuis ini kepada para siswa, maka kita bisa klik yang ini ya, mulai kuis langsung. Kita pilih yang klasik. Sini ada 3 pilihan, tim, klasik, atau ujian. Ya, biasanya yang digunakan yang klasik saja dulu. Kemudian di sini untuk pengaturan lanjutannya harap diperhatikan. Ini tidak terbatas supaya peserta, artinya beberapa siswa bisa mengerjakan kuis ini berkali-kali. 10 bahkan 100 kali kalau kuat ya. Nah, makanya di sini di kliknya tidak terbatas. Kalau mau dibatasi di sini juga ada. Saya klik tidak terbatas saja. Kemudian ini kita biarkan off saja ya. Dan yang ini tunjukkan jawaban selama aktivitas. Nah, kalau kita memilih aktif, nanti siswa bisa tahu ketika mereka menjawab benar, berarti ada pernyataan benar gitu ya, keterangan. Kalau mereka menyatakan jawabannya salah, nanti di sebelahnya muncul jawaban yang benar. Nah, jadi kan nanti siswa udah tahu, oh saya salah, ini harusnya ini jawabannya gitu. Kalau saya tidak ingin aktifkan yang itu, saya ingin hanya mengaktifkan ini aja, hanya validasi. Nah,
Nah, kalau hanya validasi, arti ketika si anak menjawab benar, dia tahu bahwa jawabannya benar. Dan ketika si anak menjawab salah, dia tahu menjawab salah, tetapi dia tidak tahu jawaban yang benar itu yang mana. Jadi biar dia belajar lagi. Jadi saya akan pilih hanya validasi. Tapi kalau mati, si anak dibikin tanda tanya, jawaban saya itu benar atau salah ya, nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Gitu. Jadi saya akan pilih yang hanya validasi saja, supaya mereka tahu ketika mereka menjawab pertanyaan dengan salah dan bisa digali lagi, dipelajari lebih lanjut lagi, harusnya jawaban yang benar seperti apa. Jadi saya klik hanya validasi. Kemudian ini tunjukkan jawaban setelah aktivitas. Jadi ketika si siswa sudah selesai menyelesaikan kuis, menjawab kuis, maka nanti akan dimunculkan seluruh pertanyaan pada kuis beserta jawabannya apabila kita nyatakan aktif. Nah, kalau hanya pertanyaan, berarti pertanyaan yang tadi ada di kuis dimunculkan lagi, tapi tidak dengan jawabannya. Kalau mati, berarti setelah selesai menjawab kuis, siswa tidak melihat pertanyaan yang tadi itu. Yang ke bawah tidak perlu diubah settingannya. Kalau sudah, klik lanjutkan. Nah, ini ada 2 orang yang sudah join ke dalam kuis ini. Kalau kita belum klik mulai di sini, maka mereka belum bisa memulai. Jadi kita klik dulu, dan baru mereka bisa memulai kuis. Dan kita bisa memantau dari sini. Nah, ini adalah peserta atau siswa dengan kecepatan paling cepat ya, kecepatan paling tinggi. Dan kita bisa melihat dari sini resumenya, atau bisa diklik di sini juga ya untuk pertanyaan lebih lengkapnya. Kalau sudah, kita bisa keluar dari tampilan memulai kuis ya. Jika kita ingin melihat hasil dari kuis yang tadi, bisa kita download hasilnya, klik di hasil, kemudian kita pilih tadi kuis yang ini ya. Kemudian kita unduh Excel, laporan Excelnya, lalu kita double klik. Nah, di sini ada ringkasan dari kegiatan kita memberikan kuis ya, dari kegiatan siswa menjawab kuis. Nah, kita harus mendefinisikan dulu kelas di Quizizz ini. Nah, ini adalah kelas yang sudah tergabung, kelas saya yang sudah tergabung di Quizizz ya. Apabila kita menambahkan kelas baru di Google Classroom, maka kita tinggal klik saja perbarui kelas Google. Nah, nanti di sini ada daftar checklist ya. Yang di checklist adalah daftar kelas di Google Classroom yang akan kita integrasikan dengan Quizizz. Karena saya menginginkan semua, maka semuanya saya centang lalu klik simpan. Kalau sudah, misal ada satu kelas yang baru kita tambahkan dan siswanya belum bergabung, maka kita tinggal klik saja kelas yang mana, misalkan ya kelas 10 F2. Saya akan klik kirim ulang undangan. Nah,
Nah, nanti di akun masing-masing di Google Classroom siswa itu akan muncul tautan atau link yang mengarahkan siswa untuk menerima undangan dari Quizizz. Kalau sudah, nanti nama-nama ini berarti, nah yang ini yang sudah masuk ya, sudah tergabung. Nah, kalau aktif berarti dia mencantumkan email orang tuanya. Nah, tapi kalau yang ini seperti ini, keterangannya belum menerima undangan, berarti dia belum mengklik ya, klik undangan yang kita kirim. Belum tergabung di Quizizz kita. Oke, seperti itu. Untuk memberikan kuis ke kelas yang kita inginkan, kita bisa klik dari perpustakaan kita ya. Kuis yang mana yang akan diberikan kepada kelas tertentu. Misal saya akan memberikan kuis ini. Saya klik saja, kemudian pilih mulai kuis langsung, pilih klasik. Nah, di sini saya pilih yang klasik juga. Dan di sini tinggal pilih ditugaskan untuk kelas yang mana. Jadi tinggal dicentang saja. Misalnya saya pilih yang ini. Sudah. Ini juga boleh diberi nama ya, tugasnya apa. Oke, lalu pilih selanjutnya. Kalau sudah, ada keterangan di sini bahwa kuisnya akan diberikan ke satu kelas, yaitu ini ya, kelas. Sudah, klik atur. Dan sudah terkirim. Nanti mereka akan menerima di Google Classroom notifikasinya dan mereka tinggal klik. Mereka yang sudah mengklik nanti ketahuan di sini partisipannya ada berapa. Kalau sudah dirasa cukup banyak misalnya siswanya, nanti tinggal klik mulai. Caranya sama seperti tadi. Oke. Ya, demikian tutorial kali ini bagaimana cara membuat kuis dengan menggunakan Quizizz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak. Nantikan video-video berikutnya masih di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.